terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Halo, selamat siang pemirsa. Di hari Minggu, Newsline, edisi spesial debat Pilpres 2024, yang kali ini merupakan debat antar cawapres. Kami akan mengulas jelang debat yang kali ini bersama dengan 3 tim ses dari 3 paslon yang berkontestasi di Pilpres 2024. Tapi kita masih tunggu kehadirannya ya. Dan juga pakar serta pengamat. Bersama saya Eva Mondo. Dan saya Valencia Melvinsi. Pemirsa, kita akan langsung saja, kita akan sapa para tamu yang sudah hadir hari ini di Studio 1 Metro TV. Ada Mas Zulfikar Amir dari Deputi Media dan Komunikasi Timnas Amin. Selamat siang Mas Zulfikar, sehat? Selamat siang Mbak Eva, sehat alhamdulillah. Oke, sehat. Saya jubir dan Dewan Pakar, bukan deputi. Oh, jubir dari Dewan Pakar, jubir dan Dewan Pakar dari Timnas Amin. Oke, oh berarti semuanya nanti akan hadir adalah sama ya, kurang lebih. Sepertinya begitu ya. Ya, dan semuanya nanti akan punya kapabilitas yang sama untuk menjawab bagaimana sih sebenarnya persiapan untuk nanti jelang debat cawapres yang ini merupakan cawapres yang kedua ya Eva ya, dan tapi ini debat menjadi pilpres terakhir untuk cawapres. Betul, tapi ini debat pilpres yang keempat dan sekaligus pemirsa nanti juga akan ada dari jubir TKN Prabowo Gibran, nanti ada Billy Mambrasar, serta nanti akan ada Hotasi Nababan selaku Wakil Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud. Saat ini sedang kita tunggu kehadirannya di Studio Metro TV. Kemudian ada juga pengamat di sini Eva. Ada pengamat siapa saja Eva? Ada pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat siang Mas Nirwono. Selamat siang Mas Nirwono. Dan juga Profesor Lely Aryani, pakar komunikasi politik. Selamat siang Prof. Lely. Apa kabar? Sehat ya Ibu Lely. Selamat siang Ibu Lely. Ibu kan juga cantik dengan tenunnya ya. Nah, Eva, pemirsa, ini karena kita masih sambil menunggu tamu kita, ada 2 orang lagi yang belum hadir di sini. Kita sudah tahu nanti kita akan ada banyak sekali tema-tema topik debat kita malam ini, Eva. Dan ini anak-anak muda diajak untuk lebih aware seputar tema-tema yang nanti akan dibahas apa-apa saja. Gimana kalau kita tanyakan dulu kepada yang sudah datang? Saya mau tanya ke Mas Zulfikar. Mas Zulfikar, kalau nanti 01 ini siap-siap debatnya, udah sejauh ini bagaimana persiapannya? Pasti udah 100% siap atau lagi proses juga sekarang? Gus Imin sudah melakukan persiapan sejak 2 minggu yang lalu. Ya, jadi banyak tema yang akan diangkat dalam debat ini, dan karena itu Gus Imin sudah mempelajari isu-isu penting terkait dengan pangan, terkait dengan tata kelola lingkungan, hilirisasi, dan tentunya transisi energi. Jadi Gus Imin sudah melihat beberapa data yang kira-kira bisa kita angkat, dan juga akan memaparkan konsep dan ide dari paslon Amin di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan dan masyarakat adat serta energi. Dari energi sampai agraria, apakah ada tema khusus yang menjadi concern? Tema khusus tidak terlalu spesifik, tetapi framework besar yang ingin kita bawa itu adalah bagaimana
kita menerapkan prinsip-prinsip keadilan di dalam proses transisi energi, di dalam tata kelola lingkungan, di dalam penyediaan pangan dan reforma agraria. Baik, oke. Kita masih tunggu ya, Eva, bagaimana nanti keseruannya. Tapi pemirsa, sebelum kita mulai dialog kita hari ini, kita akan lanjutkan lagi nanti dengan sejumlah narasumber. Kita akan saksikan dulu ada tema, panelis, serta moderator yang akan dihadirkan dalam debat Cawapres kali ini. Kita simak bersama. Demokrasi Pancasila.
Pemirsa, kita jeda dulu. Newsline edisi spesial debat Pilpres 2024 akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Anda masih menyaksikan hari ini Newsline edisi spesial debat Pilpres 2024. Kalau tadi masih ada yang belum datang, Eva, sekarang kita sudah lengkap. Nah, saya mau sapa pemirsa karena di sini sudah hadir bersama kami ada Jubir TKN Billy Mambrasar. Mas Billy, selamat siang, sehat? Selamat siang, puji Tuhan sehat, alhamdulillah. Oke, sehat. Satu lagi kita akan sapa juga ada Mas Hotasi Nambaban, Wakil Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud. Mas Hotasi, selamat siang, sehat? Selamat siang. Salam sehat. Salam sehat. Semuanya Oke. sehat, sepertinya juga sudah siap. Apakah cawapresnya juga sudah siap? Tadi Pak nomor 1 sudah siap ya, Gus Imin menyatakan disampaikan oleh Mas Zulfikar sudah siap. Bagaimana dengan nomor 2 Gibran Raka Buming Raka sudah siap? Nomor Mas Billy? 2, Mas Gibrannya 100% siap. Tim di belakang dia juga 100% siap. Iya. Persiapannya seperti apa? Selama beberapa pekan ini, seluruh anggota Dewan Pakar yang menguasai bidang environment, energy, sustainability itu menyusun narasi yang sesuai dengan asta cita, target visi misi Prabowo Gibran yang kemudian diturunkan menjadi bahasa-bahasa yang akan mudah didengar oleh masyarakat kenapa isu-isu ini menjadi penting. Ditambah dan dilengkapi juga dengan pengalaman-pengalaman konkret Mas Gibran menjalankan pemerintahan di Kota Solo, jadi lengkap sekali. Oh, jadi nanti bahasa-bahasanya kan mudah dipahami ya Mas Billy ya? Selalu mudah dipahami. Oh, selalu mudah dipahami. Tidak ada singkatan atau istilah asing tanpa dijabarkan? Khusus untuk hari ini mudah dipahami? Mudah dipahami selalu. Oke, coba kita tanya lagi. Kalau Mas Hotasi, untuk pasangan nomor 3 berarti malam ini akan ada Mahfud MD yang akan nanti adu gagasan bersama Betul. cawapres lainnya. Bagaimana kesiapannya Mas Hotasi? Tentu topik yang akan dibahas malam ini adalah hal yang sudah cukup lama bagi Pak Mahfud menggeluti dalam perjalanan karirnya baik di DPR, di Mahkamah Konstitusi, dan di pemerintahan. Jadi dia akan memberi keyakinan bagi rakyat Indonesia bahwa Ganjar Mahfud akan mengawal agenda-agenda yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Kalau persiapannya sampai hari ini yang dilakukan oleh Pak Mahfud apa saja? Ada tim, baik tim teknis dan non-teknis. Tentu bagi beliau perlu mempertajam isu-isu yang akan dibahas nanti. Tentu sangat siap dan kita tunggu nanti malam ini. Kita tunggu bersama, jadi 1, 2, 3, Gus Imin, Gibran Raka Buming Raka dan juga Mahfud MD sudah siap. Betul. Nah, terkait dengan isu-isu ini dari agraria sampai energi, nah apa yang paling dinantikan oleh publik, Prof. Relly, untuk isu yang nanti akan dibahas di debat ini? Pertama, temanya banyak nih. Iya. Pembangunan berkelanjutan, sumber daya manusia, lingkungan, energi, masyarakat adat, dan desa. Betul. Itu kalau kita bedah, itu model-model pembangunannya nanti sebenarnya bisa dibaca dari mulai zamannya Soeharto sampai sekarang. Karena istilah pembangunan berkelanjutan itu kan apa yang harus kita nikmati hari ini, yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan sebagainya, tapi mempersiapkan ke depan nanti bagi generasi penerus, itu istilahnya. Nah, karena itu kalau ditanya kepada mereka nantinya seandainya, mereka kan didukung oleh tim yang hebat-hebat nih, gitu ya. Itu kita bisa memastikan mereka akan mudah melahap semua tema itu kalau mereka siap. Ya. Tapi kalau tidak siap, tidak mudah. Termasuk siap soal apa singkatan gitu. Seandainya muncul singkatan nanti dari timnya Mas Billy gitu kan. Ini aja nanti kita serangnya gitu. Nah, ketidaksiapan atau kesiapan itu juga terkait pada gaya komunikasinya. Jadi dalam komunikasi politik itu gaya komunikasi, model komunikasi, pola komunikasi itu sesuatu yang berbeda. Nah, saya pernah ngomong juga di Metro TV ya. Karena gaya misalnya nih. Gaya komunikasi itu kita kan bersyukur nih tiap pemimpin di negeri kita ini punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Betul. Dari mulai Pak Harto, kemudian Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan terakhir untung hafal nih nama presiden takut lupa gitu ya. Nah, kalau pola komunikasi itu sesuatu yang biasa dilakukannya secara berulang-ulang. Kalau ngomongnya nyerang terus, maka menjadi pola bagi dia. Kalau gayanya bertahan, itu juga menjadi pola bagi dia.
Tapi kalau model komunikasi itu adalah sesuatu yang bisa dia tiru. Misalnya karena inspirasinya Bung Karno, gaya orasinya kayak Bung Karno, itu namanya model. Jadi ini nanti akan ditunjukkan mana yang lebih menonjol temanya. Saya kira harus ditonjolkan semuanya. Semua harus ditonjolkan semuanya ya. harus ditonjolkan. Bu Lely ya? Misalnya masyarakat adat aja dan pembangunan desa misalnya. Saya melihat ini mulai yang dari bawah ya, jangan pembangunan berkelanjutan dulu ya. Kalau dari bawah itu dibilang infrastruktur udah sangat maju di zaman Pak Jokowi. Tapi kita setiap hari menyaksikan juga di televisi ada orang yang harus menyeberang untuk pergi sekolah harus bergelayutan di jembatan yang ternyata sangat tidak layak, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Itu mungkin perlu juga ya. Itu kenapa? Apakah regulasinya perlu pembangunan yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil nanti saja? Seharusnya itu juga menjadi senjata bagi yang sekarang. Ini harus dibahas nanti malam ya berarti ya Bu Lely ya. Tapi ini ngomong-ngomong, kan tadi kalau kata Bu Lely kita harus membahas yang ada di masa depan ya Eva ya, berguna untuk kita. Kemudian tapi di sisi lain juga ada miris, ini mau prioritaskan yang mana sih? Karena di daerah-daerah ternyata ada beberapa yang ternyata kondisinya masih tidak seindah di Jakarta misalnya begitu. Kalau gitu saya mau pilih topiknya adalah Ibu Kota Nusantara yang pertama kita bahas Eva. Saya tanya dulu ke Pak Mas Nirwono. Mas Nirwono, pada saat kita mau bicara Ibu Kota Nusantara, bagaimana masyarakat harus memahami untuk memahami secara keseluruhan kepentingan atau prioritas Ibu Kota Nusantara itu bagaimana sih Mas Nirwono? Nah, ini isu yang paling salah satu apa sih akan menonjol ya, karena IKN ini apa yang disebutkan dengan pembangunan berkelanjutan, isu soal pangan, masyarakat adat, konflik agraria itu ada di situ semua. Semua ada di situ. Ada di situ. Jadi dari satu poin saja semua itu akan terkait. Misalnya ya soal pembangunan IKN-nya dengan konsep Forest City. Ini kan maksudnya terkaitnya dengan bagaimana sumber daya alam dan lingkungan. Terus kita tahu masalah konflik agraria terkait dengan apa? Masyarakat adat di situ gitu ya. Terus kemudian kita bicara bagaimana energinya, pangannya. Nah, dari satu poin saja ini pasti akan menjadi titik dalam tanda petik ya, menjadi diskusi yang panjang karena semua masuk ada di situ gitu kan. Termasuk nanti bagaimana soal pengembangan apakah IKN tadi menjadi sebuah contoh kota yang konkret berkelanjutan atau tidak gitu kan. Terus kemudian yang ke depan yang tidak kalah penting, bagaimana isu-isu tadi ini bisa dikelola oleh masing-masing paslon tadi dengan lebih meyakinkan. Ya, karena kalau tidak salah ngomong misalnya akan menjadi blunder ya atau menjadi bumerang. Baik, tentu ini digantikan termasuk kita juga sudah tahu standing position-nya ya. Ada yang menyatakan bahwa harus skala prioritas dulu. Nah, ini nomor satu. Bagaimana menjelaskan soal skala prioritas dalam IKN? Saya pikir sudah sangat jelas. Indonesia itu adalah sebuah bangsa yang masih terus melakukan proses pembangunan dan transformasi sosial ekonomi. Ada begitu banyak masalah urgent yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Dan penyelesaian masalah ini membutuhkan kapasitas fiskal. Di sisi lain kita melihat bahwa kemampuan kita untuk membiayai seluruh proses pembangunan itu juga sangat terbatas. Sehingga kita harus melihat permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan hari ini. Lalu kemudian menunda permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan besok, ya kan? Nah, apa yang terjadi saat ini bisa kita cermati terjadi di berbagai sektor, misalnya masalah kemiskinan, masalah ketimpangan, masalah kerusakan lingkungan, masalah infrastruktur yang belum merata, masalah urban yang belum memberikan kenyamanan hidup, dan semua masalah ini itu membutuhkan perhatian dan sumber daya yang besar dari pemerintah. Membangun IKN adalah sebuah upaya untuk mendistraksi kita dari the real problem, dari masalah nyata yang harus kita selesaikan hari ini gitu. Dan karena itu paslon Amin itu akan mengambil keputusan untuk menunda apa yang bisa ditunda dan apa yang tidak terlalu urgent. Dan IKN itu adalah salah satu daftar di mana proyek ini bisa kita tunda nanti sementara sumber daya yang dialokasikan untuk IKN bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang jauh lebih penting dan lebih genting untuk diselesaikan. Baik. Oke, kompak ya kita ya. Oke, ini menarik sekali. Karena saya akan tanyakan ke Mas Billy. Mas Billy, Anda setuju dengan pendapat Mas Zulfikar karena pembangunan IKN adalah sesuatu yang bisa mendistraksi kita dari apa yang jauh lebih penting? Sebenarnya seluruh argumen sudah kita jawab dengan cukup elegan. Distraksi tidak. Masalah prioritisasi karena kekurangan anggaran dan tidak ada investor, kata
Caimin dan Pak Mahfud pada debat cawapres terakhir juga sudah kita jawab tidak gitu. Distraksi bukan. Kenapa? Karena ibu kota negara ini dibangun untuk menjadi satu simbol politik dari pemerataan pembangunan. Letak kota yang tadinya Java sentrik digeser lebih ke tengah dengan konsep tadi Forest City, kemudian integrasi logistik dan hub yang kemarin baru di groundbreaking oleh Presiden. Ongkos pengiriman barang yang tadinya dari Jawa ke Papua, Papua ke Jawa yang kejauhan itu di bypass dengan letak geografisnya agak ke tengah. Dan juga secara geopolitik terkonek dengan negara-negara lain. Jadi bukan distraksi, tetapi simbolisasi pemerataan pembangunan yang dilakukan dengan konkret. Tadi argumen terkait anggaran juga sudah sempat saya jawab di Metro TV bahwa di tahun 2023 saja ada 41,4 triliun investment yang berhasil didatangkan oleh Presiden Jokowi oleh beberapa grup besar. Dan itu hanya terjadi pada 2 kuartal terakhir 2023. Belum ditambah lagi upcoming investment dalam bentuk letter of intent atau dalam bentuk yang lain-lain. Nah, soal letter of intent juga sempat dipertanyakan oleh Pak Mahfud ya sebelumnya, soal letter of intent investasi asing kok belum masuk. Nah, ini bagaimana nomor 3 melihat tentang pembiayaan dari IKN yang menjadi sorotan juga pada debat sebelumnya? Ya, yang pertama, IKN ini adalah keputusan undang-undang. Sudah dituangkan dalam undang-undang, dan kebetulan partai-partai pengusung dari 01 menyetujui. Ada. Jadi ini adalah suatu hal di mana visi bersama untuk dilakukan. Nah, bagaimana melakukannya dengan lebih baik, dengan lebih prudent, lebih bijak. Yang pertama adalah ibu kota ini kan untuk masa depan. Suatu bentuk kota yang green, yang diinginkan anak muda. Dan kota ini harus punya ekosistem usaha bisnis. Dan harus ada pendukung sektor yang perlu direncanain satu-satu. Jadi tidak bisa semalam, tidak bisa harus cepat. Oh, pokoknya nanti tahun sekian harus ada kantor di sana. Itu kita harus realistis, tidak. Nah, mengenai investasi, pertanyaannya kenapa sampai sekarang investasi luar belum ada? Kalau LOI sih selalu, di mana-mana kita tahu investasi LOI selalu ada. Berarti ada hal-hal yang masih belum visible. Apa itu yang tidak visible? Kembali lagi tadi, ekosistem usahanya dari mana? Kalau pihak investasi asing masuk membangun misalnya data center, revenue dari mana? Oke, kantor pemerintah, berapa besar? Ya kan? Siapa dulu kantor pemerintah mau ke sana? Jadi banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan Ganjar Mahfud kalau meneruskan, itu akan lebih wise, lebih governance, yang paling penting governance, dan lebih bertahap. Coba ya. Jadi bukan speed yang utama, tetapi bertahap dan harus bermanfaat bagi masyarakat. Kepentingan publik ya. Kalau masyarakat sekitar tidak terlibat, itu ekosistem tidak. Baik. Selama ini tidak dilibatkan ya masyarakat menurut Anda? Ya, kita bisa lihat ada keterlibatan, tapi kan relatif kecil. Berarti ada sebenarnya keterlibatan, bukan Coba tidak ada. kita tanya Eva langsung kepada pengamat. Ada, tapi cukup atau tidak? Nah, Mas Nirwono yang bisa jawab. Apakah cukup atau tidak ada keterlibatan dari masyarakat? Kalau dari pengamatan Anda? Ya, selama yang kita ikuti terakhir ya, sebenarnya proses pelibatan masyarakat secara umum ada pada tahap-tahap tertentu ya. Artinya belum bisa dikatakan apakah itu secara keseluruhan ya. Sebatas konstruksi saja. Yang perlu dibicarakan gini, satu, masyarakat dalam tanda petik ini masyarakat di sekitar IKN itu berbeda dengan masyarakat secara keseluruhan. Satu, yang harus dilihat dari situ dulu. Jadi kita harus berani melihat secara umum keterlibatan masyarakat dari tingkat masyarakat yang akan terdampak langsung. Kedua, secara umum juga tentu nanti teman-teman dari tempatnya tim Paslon 2 bisa menjelaskan bisa keterlibatan masyarakat Kalimantan secara keseluruhan ya. Karena kita bicara IKN kan tidak hanya untuk di satu titik. Tentu pada akhirnya lagi nanti secara umum dampak dari IKN tadi itu kan melibatkan di luar Kalimantan, gitu kan. Nah ini juga yang menjadi catatan kami ya dalam memantau pertiap penahapan. Terakhir misalnya dalam pembahasan revisi Undang-Undang IKN yang terbaru, ya, di mana di situ harus ada catatan-catatan banyak sebenarnya yang patut nanti ditindaklanjuti. Nah, sikap dari paslon 1, 2, dan 3 ini akan sangat menentukan sekali sebenarnya ya kalau kita boleh bicara gitu ya. Pasca Februari nanti ya, pasca Februari begitu sudah ada ketetapan siapapun yang menang,
maka bisa dipastikan kita akan bisa membaca IKN tadi akan lanjut atau tidak. Gitu. Satu putaran. Kalau Ya, dua putaran. Walaupun kalau 2 putaran juga 02 kemungkinan menang besar ya. Nanti Pasti akan kita dilanjutkan bahas lebih IKN-nya. lanjut, tapi betul. menarik. Keduanya tidak muncul argumen yang kuat bahwa tidak ada investasi. Bisa saya Karena komentarin nggak sampaikan soal masalah bahwa pembiayaan ada IKN tadi? 41,4 triliun investment dalam Ya. groundbreaking Oke, yang saya dilakukan komentarin pada dulu. hari Coba, ini. Mas Zulfikar. Oke, Dari iya, dalam iya. negeri ya. Benar, dari dalam negeri, tapi itu kan menjawab Listen, investasi listen. Asia Sebentar, Afrika. oke. Jadi ada yang Iya. sudah masuk, tadi ada LOI juga. Sekarang Mas Iya. Zulfikar, silakan jawab. Total pembiayaan IKN itu berapa? 469 triliun. 449 triliun terlupa. Total luas IKN itu seberapa? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, ya. 466 triliun itu 20% diambil dari APBN sebesar 90 triliun yang rencananya dipakai untuk membangun namanya kawasan inti pusat pemerintahan. Kawasan inti pusat pemerintahan luasnya itu sama seperti Jakarta dan Kuningan, ya kan? Nah, sekarang pemerintah sudah mengalokasikan sampai tahun ini 72 triliun Ya. untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kawasan yang dibangun itu luasnya seperti Monas. Jadi untuk membangun, menyelesaikan kawasan inti aja itu membutuhkan biaya berkali-kali lipat. Dan anggaran total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh IKN itu bisa membengkak 2, 3, sampai 4 kali lipat. Dan ini terjadi di Brasilia tahun 60 ketika pemerintah berhasil membangun ibu kota mereka. Kalau pakai uang sekarang biayanya itu 1.400 triliun rupiah. Sekarang Mesir itu membangun ibu kota baru. Tadinya itu biayanya cuma 40 miliar US dollar, lebih besar dari IKN. Ternyata? Sekarang tembus 58 miliar US dollar. Kemungkinan akan tembus sampai 80, ya kan? Dan kemudian ini membebani seluruh masyarakat di Mesir. Nah, ini akan terjadi di Indonesia. Baik. Karena kita tidak punya kapasitas fiskal. Apa yang dikatakan tadi sebagai investor, itu sebagian besar adalah investor asing, sebagian besar adalah investor lokal yang dimobilisasi dari pemerintah pusat. Sementara sampai saat ini tidak ada satupun investor asing yang tertarik untuk masuk ke IKN. Kenapa? Karena memang barangnya itu tidak menarik. Ya kan? Ya, yang saya kasih contoh. Yang namanya Saya kasih posisi kan Nah, pasti saya akan kasih contoh. selalu menunjukkan Here. kontradiksi dari apa yang dilakukan. Membangun Here. rumah itu kan butuh dari fondasi, Here. Ada satu tembok, proyek, dinding, tiang, ada sampai satu atap. proyek urban. Oke, Bisa coba. prosesnya Here. sedang Mas berjalan Billy. dan dikatakan Ada satu proyek Oke, urban. Beliau Mas Billy menyampaikan sebentar. contoh. Ada satu proyek Iya, urban Mas di Billy, Malaysia. bentar, kita kasih lihat contohnya. Ya, ada satu proyek Wah, urban ini di Malaysia. salah Benar, satu benar, nih. benar. Enggak dong. Ada satu Setelah ini Mas Billy ya. Benar. Saya kasih contoh. Sebuah proyek urban yang jauh lebih menarik dari IKN, yang lokasinya cuma 20 menit dari Singapura, namanya itu Forest City Johor. Konsep itu mirip banget sama IKN. Oke, itu ya. Itu biaya. Itu Nah, yang- bentar. Contohnya Bentar, Apple, bentar. Apple ibu Itu kota Apple, Malaysia, Karena- itu Putrajaya. Bukan kita yang bicara disebut tentang Johor. konsep Harusnya Apple urban. to Apple itu adalah ke Oke. Putrajaya. Lokasinya Sebentar. lokasinya aja Ibu di kota Selat Nusantara Malaka. itu Baik. Itu jauh Sebentar, lebih sebentar. strategis. Aha. Lalu kemudian Anda Mas Billy, membangun sebuah kota di tengah hutan, ya kan, yang jauh dari mana-mana gitu. Oke. Nah, di Johor aja proyek ini mangkrak. Biayanya itu 100 miliar US dollar, 3 kali lipat IKN. Baik. Oke. Ya kan? Sekarang Mas Billy. Mas Iya. Billy silakan Yang tanggapi. beliau sampaikan Sedikit adalah saja. contoh-contoh tidak sedikit Ayo, banget silakan. waktunya. Iya. Jadi yang disampaikan beliau tadi contoh-contoh ibu kota yang tidak sukses, tapi banyak ibu kota negara yang Beri cukup contoh, sukses. beri contoh. Minneapolis, Canberra. Saya studi di sana master di Canberra, dan itu adalah ibu kota yang sangat tertata dengan baik, cukup bagus. Yang dia sampaikan Brasilia memang ada juga contoh gagal, dan tentunya Baik. Badan Otorita Ibu Kota Negara Apa yang belajar membuat dari Canberra success berhasil? story Sebentar, dan belajar Mas dari Zulfikar. contoh-contoh yang gagal. Ya. Oke. Kemudian disampaikan investment baru dalam negeri memang bertahap. Ketika investment dalam negeri kita lakukan dengan baik dan menunjukkan hasil yang baik, maka akan menarik bagi investor luar negeri juga untuk datang dan bertahap. Kemudian tadi disampaikan ya kawasan inti pemerintahan cuma sekecil itu. Memang begitu konsepnya. Ibu kota negara akan lebih banyak. Makanya tadi disebutkan forest smart concept, Smart ya, forest smart city. forest concept. Karena memang kita akan membiarkan daerah Baik. bukaan hijau untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan dan teknologi Oke, lingkungan. itu pandangan soal IKN. 02 Apakah ya. soal IKN ini akan mempengaruhi pemilih terkait dengan standing position dari masing-masing paslon? Nanti kita akan bahas lagi usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline edisi spesial debat.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline edisi spesial debat. Nah, kita akan melihat ya data dan fakta terkait dengan debat keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan KPU dengan media penyelenggara Metro TV dan MTech Group. Dan debat kali ini diikuti oleh calon wakil presiden menjadi kesempatan terakhir bagi 3 cawapres untuk menyampaikan visi misi dan gagasan sebagai pendidikan politik kepada publik. Kami ajak Anda menyimak data dan fakta jelang debat kedua cawapres 2024. Debat kedua cawapres, siapa unggul? Kita akan simak, ini adalah tema yang akan dibahas pada debat nanti malam, dari pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, SDA dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terkait dengan tema debat ini, dijabarkan dalam visi misi masing-masing paslon. Ini adalah visi misi Anies Mohaimin, mempercepat penyelesaian konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan, kepastian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan partisipasi rakyat. Berikutnya visi misi pasangan Prabowo Gibran yang sesuai dengan tema debat malam hari ini, menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan, mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan SDA yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset. Berikutnya adalah visi misi Ganjar Mahfud, memastikan pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lainnya. Hilirisasi sumber daya alam, pertambangan, perkebunan, pertanian, serta perikanan dan kelautan. Itu adalah visi misi dari masing-masing capres dan cawapres terkait dengan tema debat pada malam hari nanti. Nah, berikutnya kita akan simak ada beberapa isu yang juga turut menjadi perhatian publik sesuai dengan tema kedua cawapres pada malam hari ini. Ini diantaranya isu subsidi energi. Subsidi energi pada tahun 2023 mencapai 163,3 triliun rupiah atau 5,26% dari total APBN. Nah, pertama terkait dengan isu ini nanti kita akan simak ya bagaimana solusi yang ditawarkan oleh masing-masing cawapres. Berikutnya adalah isu energi terbarukan. Realisasi EBT pada 2025 seharusnya sudah 23%, tapi saat ini baru mencapai 12,8%. Berikutnya isu impor pangan. Impor bahan pangan Indonesia pada 2023 mencapai 13,8 miliar US dollar atau sekitar 215,42 triliun rupiah, meningkat 5,3% dibandingkan 2022. Berikutnya adalah isu konflik agraria. Sepanjang tahun 2022 telah terjadi 212 konflik agraria di berbagai sektor investasi dan bisnis berbasis korporasi. Konflik ini terjadi di 459 desa dan kota di Indonesia. Berikutnya isu yang juga menarik perhatian publik adalah isu perubahan iklim. Karena kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim mencapai 544 triliun rupiah selama 2020 sampai 2024. Ini adalah data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagaimana kemudian para cawapres menjawab isu ini? Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Ini yang bagian yang seru ya Eva ya. Tapi pemirsa, saya punya data, ini dirilis dari Drone Emprit beberapa hari yang lalu. Ternyata Eva, yang paling banyak dibicarakan ataupun di-mention di beberapa platform media sosial adalah food estate. Dan wadas ya, salah satunya juga. Ada 2 isu. Nah, sekarang kita akan bahas dulu seputar food estate, pemirsa. Kita akan tanya kepada Ibu Leli. Ibu Leli, di antara 3 yang nanti akan beradu gagasan, menurut Ibu Leli, siapa yang akan lebih banyak diserang soal food estate? Kalau food estate pasti Prabowo. Kalau yang satu pasti nomor 1 gitu. Tapi hari ini perdebatannya sudah berlangsung loh. Jadi bayangan yang terjadi hari ini antara 1 dan 2 persis seperti Pak Prabowo dan Anies waktu debat yang lalu. Jadi udah seperti terlihat. Kalau menurut Mas Nirwono, siapa yang akan lebih unggul membahas food estate? Ya, kalau dari food estate sebenarnya peluang ada di paslon nomor 3 sebenarnya. Ya, kalau kita bicara ada 3 hal. Yang pertama kita bicara soal tadi agrarianya, ya. Kita bicara soal bagaimana aturan hukum dan bagaimana penerapan food estate. Food estate pun ya sebenarnya tidak hanya di Kalimantan ya, ada di Sumatera. Yang diserang ya pasti nomor 2. Pasti ya. Itu juga bisa dibahas pasti nomor 2. Nah, tapi bagaimana maksud saya paslon 1 dan paslon 3 melihat food estate tadi secara keseluruhan ya. Kita harus lihat di situnya karena nanti terkait dengan apa? Dengan agraria, dengan masyarakat adat dan seterusnya. Nah, bagi paslon 2 tentu harus mempunyai strategi kan, bagaimana dalam tanda petik tadi food estate yang dibahas bicara soal ketahanan pangan secara keseluruhan ya, itu kan nggak hanya sekedar pangannya tapi ancaman kelaparan misalnya terus bagaimana lahannya begitu kan, bagaimana nanti setelah food estate tadi akan dikembangkan umpamanya nih siapapun yang kepilih food estate itu mau kemana, mau diapakan, apalagi ada lahan ratusan ribu hektar. Mau kemana, mau diapakan Mas Billy food estate?
Oke, Oh, jadi saya dulu. Tadi kan saya udah 2. Gak apa-apa sedikit kita bahas dulu ke Mas Billy karena ini paslon 2 yang berpotensi ya akan diserang terkait dengan food estate. Jadi food estate itu kan proses yang jangka panjang. Kayak kalau kita membangun rumah itu satu persatu prosesnya butuh 2-3 tahun untuk melihat dampak dari apa yang dikerjakan sekarang. Karena kalau kita bicara untuk menanam dan membuka sebuah lahan itu prosesnya dimulai siklusnya daripada pembukaan ekskavasi, pembersihan, kemudian top soil conditioning. Top soil conditioning itu maksudnya permukaan tanah dikondisikan, kemudian diinjeksi unsur hara, kemudian diuji coba, ditanam, pelatihan petani agar kita melibatkan lebih banyak lagi, komplit sampai dengan panen dan kemudian hilirisasi daripada hasil panen tersebut. Itu butuh 2-3 tahun. Jadi tidak fair kalau kita melihat sebuah proses yang sudah sedang berjalan itu adalah gagal atau berhasil apabila prosesnya masih berlangsung. Ditambah, jangan lupa ditambah tahun 2020 terjadi restrukturisasi anggaran di mana prioritisasi anggaran diarahkan untuk penanganan COVID-19. Menurut Mas Billy dan butuh leading proses sektornya adalah butuh Kementerian proses. Pertanian. Jadi boleh dibukakan berapa banyak anggaran yang telah turun ke Kementerian Pertahanan untuk program FTS. Silakan di Mas Billy, menurut Anda berapa. ini butuh proses untuk dinilai. Betul. Pak Mahfud kemarin tanggal 16 Desember sempat berkomentar seputar bagaimana food estate ini disebut gagal, tapi permasalahannya bukan masalah proses, masalahnya ada di petani. Bagaimana Anda mau menjelaskan ini, Mas Hotasi? Oke, yang pertama begini. Ini shortcut kan, karena ada gap antara demand kepada pangan dan produksi kita. Produktivitas petani kita memang turun. Tapi begini, kita lihat, ada jutaan petani bersedia bekerja oleh mereka sendiri tanpa harus keluar uang negara. Ada ratusan ribu hektar subur yang tersedia di Jawa dan Sumatera. Yang bisa tanaman apa saja, nggak perlu di-treat khusus, nggak perlu lab sana sini. Masalahnya bagi para petani yang ada adalah teknologi, manajemen, dan lahannya kecil-kecil. Yang dilakukan Ganjar itu contoh baik di Jawa Tengah. Dia kumpulkan lahan kecil menjadi 100 hektar. Kemudian paling berat itu adalah membujuk para petani supaya membuka pematangnya. Karena kan bagi petani pematang itu status. Ya. Dan ini menjadi suatu hal yang agregat, kolektif. Alsintan bisa bersama-sama dapat benih, bersama dapat pupuk, dan lebih tinggi produktivitasnya. Nah, ini lebih menarik. Ini supaya menarik bagi anak-anak muda. Begini, ini masalah dari pertanian adalah petaninya makin tua, anak-anak muda pertanian nggak ada lagi tertarik sama petani. Kenapa? Petani itu kesian. Semuanya resiko. Benih resiko, pupuk resiko, jual harga gabah kena resiko, hama resiko. Jadi semuanya resiko. Negara di mana? Negara membantu mengurangi resiko ini dan memberi pendampingan. Dan ini sudah dilakukan Ganjar loh. Baik. Gitu. Nah, iya, silakan Bu Lali terkait dengan isu ini. Jadi sehubungan dengan data soal petani sebenarnya berkaitan dengan food estate ini ya. Itu kan data di 2013 petani di Indonesia itu sekitar 31% lebih gitu ya. Tetapi di Desember 2023 turun 1,7% kalau tidak salah. Tapi data petani muda berusia antara 19 sampai 39 tahun itu 21% diantaranya. Nah, apakah dengan food estate itu lahan-lahan mereka itu tergusur, padahal mereka punya imajinasi sendiri, seharusnya mereka juga diberdayakan. Barangkali menurut saya itu juga menjadi senjata bagi 1 dan 3, salah terhadap 2. Baik. Khususnya 3, ya. Khususnya 3. Satu juga penting gitu. Oke, sebentar. Kita nanti akan bahas lagi soal food estate ini karena sepertinya masih belum lepas gitu ya Eva ya. Tapi pemirsa kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline edisi spesial debat 2024. Tadi disampaikan oleh Prof. Lely bahwa food estate ini mengancam juga jumlah petani, utamanya petani muda ya Bu Lely. Nah, jadi harus seperti apa untuk mengatasi masalah yang baru timbul dari food estate ini? Iya, kalau mengatasi masalah nanti kita harus lihat dari mereka, jangan saya bocorkan sekarang. Iya, intinya memang sebenarnya tema yang satu, pembangunan berkelanjutan, itu berkelindang kepada paling akhir itu adat, masyarakat adat dan desa. Ya.
Nah, jangan lupa meskipun Pak Jokowi melakukan bagi-bagi sertifikat sebanyak-banyaknya, sampai sekarang saya juga nggak tahu datanya berapa, tapi banyak juga petani yang ternyata masih menyewa lahan. Itu persoalannya. Sementara pembangunan IKN begitu besar dengan dana yang menyerap berapa, kan intinya seperti itu. Nah, bagaimana mengantisipasi bahwa negara kita adalah negara agraria yang otomatis jumlah penduduknya juga lebih banyak berkelindang pada mata pencarian yang semacam itu harusnya. Katanya mau swasembada pangan, harusnya petaninya yang diberdayakan. Apakah food estate nanti melibatkan petani? Lalu bagaimana sistem pembagiannya? Barangkali itu yang harus dijelaskan kepada publik kan. Baik. Sekarang benar nih kata yang 3 tadi, mereka tanpa harus dikoordinasi dengan food estate, mereka udah buka lahan sendiri seluas-luasnya. Termasuk nenek-nenek saya di dusun di kampung itu kan, mereka nggak perlu terlibat ke food estate, mereka tetap berpetani, mereka tetap melakukan lahan-lahan itu menyewa dan seterusnya. Nah, ini yang perlu disingkirkan pikiran tentang bagaimana menguasai lahan petani, tapi bagaimana memberdayakan petani tanpa melalui program yang nampaknya begitu eksklusif lah gitu. Baik, kalau Mas Nirwono bisa menambahkan sedikit? Ya, menambahkan sedikit saja. Kalau kita bicara reformasi agraria terutama yang ini terkait dengan konfliknya nanti ya, itu 3 yang harus difokuskan nanti pembahasannya. Pertama tentu legalisasi aset ya dengan sertifikat yang tidak cukup. Yang kedua redistribusi tanah. Ini yang disampaikan oleh Prof. Leli tadi ada di redistribusi tanah. Yang ketiga yaitu program perhutanan sosial. Ini terkaitnya juga dengan ketahanan panganan lokal secara keseluruhan. Itu yang pertama. Kedua, bicara soal food estate, ini kan bicara soal pangan sebenarnya. Nah, pangan itu tidak hanya soal food estate-nya, nanti bagaimana diversifikasi pangan ya. Terus bagaimana tadi mengembangkan pangan-pangan secara keseluruhan. Ketahanan pangan itu kan tidak boleh satu titik, tapi seluruh wilayah. Bagaimana di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua itu kan jenis lahannya beda, pangannya juga beda. Nah, ini justru kita ingin melihat strategi tersebut yang akan ditawarkan oleh semua paslon. Baik, termasuk food estate juga dikritik oleh paslon nomor urut 1. Nanti boleh diberikan tanggapan, tetapi usaha headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Kita akan ke Mas Zulfikar. Kalau paslon 1 kan konsisten ya mengkritik soal food estate, bahkan menyebut bahwa food estate yang masuk dalam proyek strategis nasional ini harus dievaluasi. Jadi apa dong solusinya? Mbak Eva, food estate ini sebenarnya proyek biotek yang sangat canggih, Mbak. Karena yang ditanam singkong, yang tumbuh jagung. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya berantakan gitu. Jadi ada istilah namanya fiasko. Fiasko itu adalah kegagalan yang memalukan dan merugikan gitu. Jadi untuk mendeskripsikan food estate ini bisa bilang ini sebuah fiasko. Tapi gini, food estate itu sebenarnya sebuah konsep ya, yang berawal dari satu praktek pertanian yang disebut sebagai corporate farming atau pertanian yang dilakukan oleh korporasi. Dan corporate farming ini sudah lazim sebenarnya dilakukan di negara-negara industri maju seperti Amerika, Jerman, ya, Australia. Kenapa mereka melakukan corporate farming? Karena jumlah petani di sana itu sangat sedikit. Karena sebagian besar populasinya itu udah bergeser dari sektor tradisional ke sektor modern seperti jasa, lalu kemudian industri dan sebagainya gitu. Sehingga korporasi masuk ke sini untuk menjadi pelaku produksi pangan secara dalam skala besar. Nah, corporate farming ini lalu kemudian dibawa ke Indonesia menjadi sebuah proyek bernama food estate. Tapi kemudian jadi bermasalah. Kenapa? Karena seperti tadi Bu Leli bilang, jumlah petani kita itu masih sangat besar. Dan kita tidak punya tradisi di mana korporasi itu diberikan wewenang untuk memproduksi pangan. Kita tahu pangan ini adalah barang publik, sehingga sebenarnya tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai komoditas untuk mengejar profit. Ya kan, dan tentu secara sosiologis kita harus melihat dan mengapresiasi fungsi dari petani-petani kita yang sudah berjasa dalam menjadi pelaku produksi pangan, dan ini yang harus kita rawat gitu. Ya kan, dan ketika
food estate ini diberlakukan, proyek ini diberikan ke sebuah perusahaan yang tidak punya kompetensi di dalam bidang agriculture. Beda dengan corporate farming, misalnya di Amerika itu ada namanya Cargill, ada Monsanto, ada John Deere dan sebagainya. Ini diberikan kepada perusahaan yang tidak punya kompetensi dan kemudian mereka melakukan apa yang mereka lakukan semata-mata membabat hutan dan kemudian mencoba menanam singkong yang kemudian gagal gitu. Nah, apa yang akan kita lakukan di dalam visi misi Paslon Amin adalah mengubah konsep itu dan kembali mengembalikan fungsi petani sebagai pelaku utama di dalam produksi pangan. Baik. Jadi kita menawarkan konsep cooperative farming atau pertanian berbasis koperasi di mana pelaku utamanya itulah petani yang berkelompok sebagai koperasi. Dan kemudian pada saat yang bersamaan kita menerapkan satu konsep yang namanya contract farming. Contract farming adalah mekanisme untuk menjamin harga yang akan dibayarkan ke petani sehingga petani itu masih bisa mendapatkan keuntungan untuk bisa menjadi sejahtera gitu. Baik. Jadi ini yang kita itu solusi dari paslon 01. Betul. Kalau 03 02 dong. 03 dulu. 03 tadi sebelum segmen kan sudah. Sebentar, Mas Otasi, apakah dari kritik-kritik yang disampaikan dari paslon 03 untuk food estate ini, kemudian tadi sudah disampaikan juga dari 01, apakah sebelumnya Pak Ganjar sudah melakukan hal itu juga? Mengenai apa? Ke food estate, corporate. Seperti yang disampaikan sebelumnya Jadi tadi. begini, kalau itu returnnya baik ya, investasi food estate, swasta udah masuk. Tapi kan sampai sekarang kenapa swasta nggak masuk? Walaupun diberikan konsesi, itu Merauke itu swasta. Tapi tidak ada hasilnya. Harusnya itu jadi pelajaran. Ini bagi harus pemerintah. saya sanggah dong. Iya, boleh. Ini boleh. tidak ada yang benar, ini menyesatkan semuanya dari salah satu. Sebentar, Mas Billy, sebentar lagi Kemudian nggak akan ada diberikan waktunya. kesempatan. Mas Otasi dulu. Oke, jadi petani itu harus dibantu dan harus menjadi kebanggaan. Petani itu saat ini sebagai buruh, petani buruh. Ganjar ingin membuat dia jadi petani pengusaha. Bagi anak-anak muda petani, bekerja di bertani itu hal yang membanggakan, bukan kampungan. Karena banyak hal yang bisa dikembangkan. Pertanian, peternakan, pakai digitalisasi. Dan digitalisasi harus ada subsidi langsung ke petaninya melalui NIK. Jadi nggak perlu kartu-kartu tambahan lagi saja. Pokoknya setiap petani ada NIK tertentu, dia dapat subsidi pupuk khusus. Langsung ke account. Kira-kira begitu. Dan itu perencanaan itu semua sudah dibuat baik. Coba begini, boleh aja setiap paslon kasih rencana bagus-bagus. Pertanyaannya, who can execute that? Siapa yang bisa melaksanakan, mengawal sampai tuntas? Baik. Kelebihannya, ada Mahfud. Ini bicara hukum, bicara penegakan hukum, bicara aparat. Kalau birokrat dan sampai aparat masih tidak disiplin, konsisten, dan mempermainkan hukum, apapun rencana, nggak akan. Baik, silakan dijawab Mas Billy. Jangan dipotong ya. Oke, soal keterlibatan Jangan petani, dipotong buat kemudian dua menarik anchor. tadi juga soal Serta, Prof. Lely yang menyatakan bahwa tidak perlu ada food estate, bisa buka lahan. Oke, saya akan merespon lagi, satu siapa persatu. yang bisa dieksekusi? Yang disampaikan oleh kedua pihak ini adalah memang seperti itu konsep food estate. Disebut corporate farming. Emang corporate farming bedanya adalah bukan 100% dihandle oleh corporate saja dan pegawai-pegawai corporate, tetapi pendataan petani yang kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan food estate itu merupakan sebuah keharusan dalam konsep food estate, di mana setiap petani yang terlibat itu akan memperoleh kesejahteraan. Dan ini bukan hanya konsep. Di salah satu kabupaten di Sumatera Utara untuk lahan seluas 1000 hektar saja, bagian daripada grand design food estate yang besar, sudah terjadi peningkatan penghasilan sebesar 600 juta dalam periode pertanian tersebut. Dan ini sudah saya sampaikan saat saya berdebat dengan Pak Thomas Lembong di Metro TV juga. Disampaikan tadi juga adalah contract farming. Seperti itu juga prosesnya. Dan petani yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari food estate ini juga disejahterakan, diberikan pelatihan, dinaikkan kapasitas hidupnya, dan diarahkan untuk mengelola produk-produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Jadi dengan adanya konsep food estate ini, maka mereka tidak akan memproduksi produk yang kemudian tidak akan dibeli oleh pasar, yang sering terjadi di berbagai daerah. Mereka sudah tanam, mereka produksi, kemudian tidak terbeli. Kemudian pertanyaan tadi terkait petani muda, sudah dilakukan
bisa dicek di Kementerian Pertanian. Nah, ini kan kebetulan Kementerian Pertanian juga dari Partai Nasdem ya. Dan saya terlibat penuh membantu beliau Pak Surya Yassin Limpo saat itu sebelumnya ya untuk melakukan pendataan petani muda lewat program petani milenial. Bahkan saya dan tim yang menandatangani MOU bersama dengan Kementan untuk program pelatihan petani muda saja kami sudah hampir mencapai angka 1 juta. Silakan dicek ke Kementan. Datanya di BPSDM. Dan di beberapa daerah-daerah food estate juga termasuk di Papua, para petani muda yang bergabung dalam program petani milenial Kementan ini yang dikelola dan dipimpin oleh Duta Petani Milenial DPM, itu juga sebagian besar dari mereka mengerjakan lahan-lahan yang merupakan bagian daripada food estate. Dan data-data mereka terintegrasi dan NIK. Saya punya pengalaman karena saya bergerak, saya penggerak di salah satu kabupaten di Papua bersama-sama dengan polisi. Kami melakukan pendataan petani-petani muda yang tidak punya KTP. Kita berikan KTP agar data mereka terkonek dengan NIK, masuk ke dalam BPSDM, dan dari BPSDM mereka memperoleh bantuan pupuk dan benih. Bahkan saya sendiri juga bolak-balik ke Kementerian Pertanian bagian dari food estate untuk mengurus agar mereka memperoleh pupuk itu dan bagian dari benih. food estate. Bagian dari mereka mengerjakan lahan, sebagian dari mereka tetapi mengerjakan lahan di wilayah food estate gitu. Dan saya juga mendampingi Presiden turun dan melakukan peresmian beberapa lahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi bukan teori, bukan konsep. Selama 4 tahun ini saya pun ikut mengerjakan program tersebut. Eva, kita gitu. sudah dengar ya Eva ya dari paslon 01, 02, 03, kemudian tadi sudah ada tanggapan dari pengamat bagaimana masyarakat bisa menilai ini. Eva, tadi ngomong-ngomong Mas Billy kan sempat sebut food estate di Sumatera Utara. Pasti di Humbang Hasundutan ya Mas ya. Nah, pada saat di Humbang Hasundutan ini Eva, ternyata juga sempat ada konflik agraria. Yang notabene-nya nanti akan dibahas nanti malam ya Eva. Coba saya mau tanya dulu ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, untuk konflik agraria yang sampai hari ini masih terjadi, apa yang menjadi catatan penting dalam debat nanti? Baik, bahkan datanya saya bacakan sepanjang 2022 ada 212 konflik. Betul. Mas Nirwono. Betul. Ini akan menjadi isu sensitif karena siapapun presiden berikutnya, ya konflik agraria ini sebenarnya terjadi sudah lama, ya. Itulah kemudian muncul gagasan untuk reformasi dari reforma agraria, ya. Nah, yang menjadi catatan adalah satu, ya, setiap kali konflik agraria itu muncul pada saat pembangunan itu di suatu wilayah yang seringkali tidak sesuai dengan misalnya tata ruangnya, gitu ya. Di situ seringkali muncul pada saat bersamaan masyarakat yang tinggal di situ terdampak oleh pembangunan tersebut, ya. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, pada saat pembangunan akan dilakukan seringkali aset kepemilikan lahan menjadi masalah. Kenapa? Misal ya, kalau suatu konsep masyarakat adat seringkali tidak punya secara teknis tidak punya sertifikat hak kepemilikan lahan, ya, sehingga pada saat pembangunan itu hampir terjadi di seluruh wilayah, ya, mulai dari food estate, nanti akan menjadi isu berikutnya pasti wadas, pembangunan bendungan, ya, itu udah pasti nanti akan jadi titik diskusi kalau bicara konflik agraria. Nah, tapi garis benang merahnya adalah kalau reforma agraria tidak dilakukan oleh siapapun presidennya, bisa dipastikan 5 tahun ke depan akan terjadi banyak konflik agraria. Bisa jadi berkurang atau bisa jadi bertambah, karena konflik agraria tadi menuntut konsistensi sebenarnya. Nah, itu prediksi Mas Nirwono ya. Prediksi Mas Nirwono. Saya langsung jawab ya. Apa boleh silakan Mas. 6 ini paslon, satu-satunya paslon yang punya pengalaman langsung konflik agraria adalah Pak Ganjar, punya pengalaman. Dan di sebelahnya ada orang Mahfud yang menjaga hukum. Begini, kenapa konflik terjadi? Ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat. Ini soal trust. Soal trust. Sebaik apapun aturan, sebaik apapun yang udah dirancang, tapi dalam pelaksanaannya masyarakat itu nggak percaya aja, sulit percaya bagi aparat. Di sini ada Mahfud, dan di sini ada Pak Ganjar yang berpengalaman. Tadi ngomong wadas ya. Iya, soal wadas ini juga. Nah, menarik kan? Nah, dipastikan akan dibahas juga betul, karena ada berbagai kami sampaikan di sini. Lokasinya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wadas itu proyek ke provinsi atau nasional? Nasional ya. Sebenarnya Pak Ganjar perlu ikutan nggak? Nggak usah ya. Nggak usah. Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah punya pilihan, gue gak ikut cawe-cawe bisa kok. Lihat yang di Batam, Rempang. Oke. Gubernur tidak ikut. Tapi Pak Ganjar pasang badan dan dia tahu resikonya, disalahin kiri kanan. Baik, sebentar. Nanti kita akan bahas mengapa Konkret kan? Pemimpin Pak yang konkret Ganjar. kan? Sebentar, nanti kita akan bahas mengapa Pak Ganjar pada saat itu ikut langsung dan nanti apa hubungannya dan masyarakat harus mengerti dan memahaminya bagaimana. Tapi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsline edisi spesial debat 2024.
Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Kuman gak hanya serang badan, tapi juga rambut dan wajah. Pakai Lifebuoy 3-in-1, menguatkan rambut, lembut di wajah, lawan kuman menyeluruh. Satu produk, 3 manfaat. Lifebuoy 3-in-1. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Selasa ini, kami mengulas tuntas dugaan korupsi pengadaan APD COVID-19 tahun 2020 oleh Kementerian Kesehatan yang kini terus ditelisik KPK. Kuat diduga, proyek yang merugikan negara hingga 700 miliar rupiah tersebut perusahaannya diisi oleh partai dan anak-anaknya hingga anak mantan Menteri Kesehatan. Terkait apa Pak tadi pemeriksaan tadi Pak? APD. Bagi-bagi proyek pandemi dalam realitas. Selasa 23 Januari jam 9:30 malam. Eagle Institute Indonesia, lembaga yang fokus pada pendidikan dan pengembangan film dokumenter. Berkarakter tangguh, berwawasan dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Alumni Eagle tersebar di seluruh Indonesia mewarnai perkembangan film dokumenter. Mari berkolaborasi untuk merekam, merangkai cerita dan merawat kebinekaan bersama Eagle Institute Indonesia. Debat Capres-Cawapres 2024, Minggu 21 Januari mulai jam 4 sore. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Tadi terakhir Mas Hotasi bilang sudah siap juga untuk membahas isu wadas ya, karena sempat disampaikan juga oleh Pak Mahfud siap menjawab isu wadas yang ditujukan untuk Ganjar. Karena isu wadas ini belum selesai. Nampaknya belum selesai, belum ada kesepakatan di antara warga. Bagaimana Pak Mahfud akan menjawab ini? Ya, percayaan. Awalnya kepercayaan. Tadi kan memulainya saja udah kepercayaan dan takut ini ada agenda terselubung. Rakyat pasti akan bilang di balik proyek nasional ini siapa sih? Oh, jangan-jangan kontraktornya orangnya si A, si B. Kejujuran. Dan ini adalah modal utama. Dan menghadapi konflik-konflik yang ada harus dilakukan langsung oleh pemimpinnya. Pak Ganjar kasih contoh. Kalau dia jadi presiden, gubernur harus contoh apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Ke 30, sekarang udah 39 ya provinsi kan? Berarti di luar DKI mereka harus 38 melakukan hal yang sama. Bupati juga. Jadilah pemimpin rakyat langsung. Pak Ganjar sudah kasih contoh. Adanya Mahfud adalah untuk menertibkan hukum. Aparat juga harus bisa dipercaya. Kalau Kapolres mengatakan, Pak, percayalah begini, rakyat percaya, oh iya. Jangan sekarang masyarakat curiga, oh jangan-jangan Kapolresnya ini orangnya siapa. Kembali lagi, ini soal kepercayaan. Dan Pak Ganjar Mahfud akan kembalikan ini. Ini Paslon 01 sudah menyampaikan, ternyata sudah berpengalaman, Evan. Sekarang pertanyaannya, 2 dan 3 punya pengalaman juga? 1 dan 3. 1 dan 2 punya pengalaman juga? Gini Mbak Valen, konflik agraria itu tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi di mana-mana ya, termasuk di negara-negara maju. Tapi kemudian di negara-negara lain mereka punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan konflik agraria. Tapi intinya kalau kita melihat namanya konflik agraria itu adalah konflik di mana ada dua pihak yang saling berebutan lahan, ya kan? Nah, secara umum biasanya yang berebutan itulah korporasi dan masyarakat. Nah, negara masuk ke sini mestinya memfasilitasi menjadi mediator. Tetapi yang terjadi di banyak konflik, negara mengambil sisi untuk memihak korporasi. Ini yang jadi inti masalah, ya kan, terjadi di mana-mana. Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik agraria, baik itu di Sulawesi, di Papua, di Jawa, dan sebagainya, adalah mengembalikan posisi negara sebagai fasilitator dan mediator dari konflik agraria.
ya kan? Tapi pada saat yang bersamaan negara juga harus melihat masyarakat sebagai subjek yang harus diberi perhatian sehingga pemihakan itu juga harus terjadi. Nah, konflik agraria tidak hanya terjadi di daerah rural, di daerah pedesaan, tapi juga di daerah urban. Dan kalau kita lihat track record dari Pak Anies Baswedan selama 5 tahun, ada beberapa konflik agraria yang berhasil beliau selesaikan dengan baik. Salah satunya di Kampung Akuarium, ya kan? Masyarakat yang tinggal di Kampung Akuarium ini itu dihina, dicerca, lalu kemudian diusir dari tempatnya oleh gubernur sebelumnya, tapi kemudian dikembalikan oleh Pak Anies, dimanusiakan, diberi fasilitas, dan akhirnya mereka mampu membangun sebuah komunitas perumahan yang nyaman dan kemudian bisa produktif. Jadi ini adalah satu contoh bagaimana pemihakan terhadap masyarakat itu diperlukan, dan leadership yang paham bagaimana konflik agraria itu diselesaikan itu dibutuhkan untuk menyelesaikan begitu banyak. Jadi konflik. Anies Baswedan juga punya ya, berarti dari pasangan 01. Sekarang kalau 02. Pertama saya ingin tarik dulu ya, kenapa food estate ini harus ada, belum dibahas sama sekali dari tadi. Langsung jump to the topic. Setiap tahun diperkirakan ada penambahan jumlah 3 juta penduduk Indonesia, dan 3 juta itu butuh pangan, dan pangan itu harus disediakan oleh lebih dari penambahan 120.000 hektar setiap tahunnya yang berkurang. Makanya negara mengambil peran untuk menyiapkan lahan, di mana lahan itu akan memproduksi pangan yang secara fleksibel untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Indonesia. Tanpa program seperti food estate ini, diperkirakan kita tidak akan memiliki ketahanan pangan, kita akan lapar. Makanya negara turun ke bawah. Kalau kita bicara tentang hak masyarakat adat ya, rancangan penggunaan hutan untuk peruntukan program ketahanan pangan itu diregulasi dan perizinannya itu sangat ketat. Siapa leading sektor yang mengeluarkan perizinan? Kementerian Lingkungan Hidup. Baik. Menterinya dari Nasdem, kebetulan sama-sama warna dengan studio TV Metro TV. Yang kedua, Kementerian Pertanian. Yang kedua, Kementerian Pertanian yang menjadi leading sektor yang menerima lebih banyak anggaran untuk yang melaksanakan program food estate ini. Program food estate ini juga dimiliki oleh orang-orang dari Menteri Pertahanan. Studio Metro TV ini yang sama. Kalau sudah ya, sudah terjawab ya Mas ya. Pengalaman tadi beliau sudah sebutkan siapa presiden Indonesia. Pak Jokowi, terjadi peningkatan produksi pangan, terjadi peningkatan jumlah petani dan pelatihan petani. Semua prestasi siapa? Prestasi Presiden Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran. Indonesia maju. Sebentar, jadi nanti akan dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Oke, sebentar kita tahan dulu. Kita lihat bagaimana persiapan ketiga Cawapres jelang debat malam nanti. Kita akan ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV yang akan menyampaikan laporan langsung. Rona Marina dari Widya Chandra, kemudian ada Arbida Dono Sumito ini dari Kertanegara, dan juga Devi Syafira dari Teuku Umar. Kita akan bergabung dengan teman-teman, sudah siap semua Rona, Arbida, dan juga Devi. Saya akan ke Rona dulu ya. Rona, ini bagaimana persiapan Muhaimin Iskandar jelang debat nanti malam? Ya, baik Eva dan juga Valen, betul sekali memang hari ini adalah persiapan bagi para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden, yang mana debat pada malam hari ini akan diberikan panggungnya untuk calon wakil presiden. Dan yang dapat kami laporkan langsung dari kediaman calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin yang ada di kawasan Komplek Widya Chandra Jakarta ini masih terlihat sepi begitu, namun tim Satgas maupun tim dari Gus Imin sendiri ini sudah bersiaga sejak pagi hari tadi. Dan nantinya Gus Imin akan keluar dari pintu yang tepat berada di belakang saya. Untuk biasanya Gus Imin akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesiapannya kepada awak media. Dan seperti biasa Gus Imin nantinya akan didampingi oleh sang istri Rustini Murtado dan juga ketiga anaknya. Kemudian nanti Gus Imin juga akan bertemu infonya dengan Anies Baswedan. Namun kami belum bisa memastikan apakah nanti Anies Baswedan akan hadir ke Widya Chandra dan akhirnya berangkat bersama-sama ke Jakarta Convention Center tempat lokasi debat, atau nanti juga ada opsi lain, yakni Gus Imin akan bertemu dengan Anies Baswedan di suatu kafe yang akhirnya nanti keduanya ini berangkat ke JCC bersama-sama. Karena memang keberangkatan bersama dari pasangan Amin ini adalah suatu keharusan, di mana memang pasangan Amin sejak awal ini menggaungkan narasi bahwa keduanya ini merupakan pasangan yang duit tunggal atau saling melengkapi. Dan kemudian nanti kami juga mendapatkan informasi bahwa akan ada sejumlah jajaran dari partai koalisi yang akan hadir, termasuk dari jajaran petinggi-petinggi PKB seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, kemudian Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susanto, kemudian ada Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, ada juga Wasekjen PKB Saiful Huda, kemudian ada Ketua DPP PKB Faisal Reza, dan juga Ketua DPP PKB yang sekaligus Kapten Timnas Pemenangan Amin Hayatul Wafiroh. Eva dan juga Valen, demikian.
Baik, dari Rona kita akan ke Arbida Donosmito. Arbida, bagaimana persiapan Gibran Rakabuming Raka jelang debat kedua Cawapres? Baik, selamat siang. Mungkin sama seperti calon wakil presiden yang lainnya, di mana cawapres nomor urut 2, yaitu Gibran Rakabuming Raka, ini sebelum debat tidak melakukan kegiatan apapun, hanya mempersiapkan diri untuk debat cawapres nanti di JCC pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi menarik karena debat nanti ini tidak hanya menjadi debat kedua, sekaligus menjadi debat terakhir untuk cawapres, dikarenakan debat ini ada 5, 3 untuk cawapres dan 2 untuk cawapres. Nah, menurut tim internal TKN sendiri, ini nanti Gibran akan berangkat dari Kertanegara 4, yaitu kediaman dari Prabowo Subianto di tempat saya berdiri saat ini. Di belakang saya adalah kediaman Prabowo Subianto. Nanti Gibran dijadwalkan akan berangkat sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Nanti Gibran akan bersama-sama dengan Prabowo dan juga rombongan TKN akan berangkat dari Kertanegara sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat menuju ke Jakarta Convention Center untuk mengikuti debat cawapres kedua di sana. Dan pemirsa, jika hari ini Gibran tidak melakukan kegiatan kampanye apapun, hanya fokus pada persiapan debat. Lain halnya dengan capresnya yaitu Prabowo Subianto yang hari ini melakukan kegiatan di Jawa Barat, yaitu dengan agenda melakukan pertemuan dengan masyarakat di sana. Kemudian nanti sore ini beliau akan pulang ke Jakarta, Prabowo akan pulang ke Jakarta untuk nantinya bersama-sama dengan Gibran menuju ke Jakarta Convention Center atau mengantar Gibran untuk melakukan debat cawapres keduanya. Nanti Gibran bersama dengan 2 cawapres lain, Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD, ini akan beradu gagasan, akan berdebat mengenai tema yang sudah disiapkan. Di antaranya ada pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, kemudian sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan juga desa. Ini menjadi menarik pemirsa karena Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam dan juga ragam dari masyarakat adat. Tadi pun menurut informasi dari Wakil Sekretaris TKN Aminuddin Ma'ruf ini mengatakan bahwa Gibran lagi-lagi akan memberikan kejutan, Gibran lagi-lagi akan memberikan elemen of surprise sama seperti debat sebelumnya, debat pertama cawapres, di mana debat sebelumnya ini Gibran mematahkan statement, spekulasi bahwa ia irit bicara. Hari ini di debat cawapres kedua, menurut internal tim TKN menyebutkan lagi-lagi Gibran akan memberikan elemen of surprise. Tidak hanya dari Gibran sendiri, sebab kejutan itu akan datang juga dari pendukung paslon nomor urut 2. Dan selain itu akan datang juga banyak tokoh yang hadir nanti untuk mendukung Gibran secara langsung, di mana tokoh tersebut adalah tokoh yang dikatakan memiliki basis elektoral kuat untuk paslon nomor urut 2. Eva. Baik, kita ke Devi Syafira. Devi, bagaimana persiapan Mahfud MD jelang debat keempat Pilpres 2024? Ya Eva, sejauh ini memang tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Mahfud MD untuk menghadapi debat cawapres pada malam hari nanti. Dan pada hari ini pun Mahfud MD agendanya internal dari pagi hingga siang. Lalu nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat baru akan menuju ke Teguh Umar di Jakarta Pusat. Dan nanti setelah itu akan bersama dengan rombongan ke JCC Senayan Jakarta Pusat, yang mana di tempat debat venue tersebut pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, terkait dengan apa saja persiapan yang mungkin nantinya akan dibahas dalam debat cawapres pada malam hari nanti, memang tidak ada persiapan khusus. Mahfud MD hanya mengatakan berdiskusi bersama dengan tim terkait dengan kerangka, terkait dengan tema debat cawapres yang akan dibahas nanti, yakni terkait dengan pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, kemudian energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa. Kalau kita melihat dari rekam jejak Mahfud MD yang telah di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ini bukanlah hal yang sulit, dan juga ini bukan kali pertamanya berdebat, sehingga ini dikatakan tidak sulit begitu ya untuk nanti menjawab pertanyaan baik dari panelis ataupun dari paslon lain. Dan kalau melihat dari visi misi yang diusung oleh paslon nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD terkait dengan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah mempercepat pembangunan ataupun mempercepat energi yang berkelanjutan
berkelanjutan begitu ya, melalui ekonomi hijau dan juga biru. Ini ada sejumlah langkah-langkah yang kemudian untuk mencapai hal tersebut diantaranya adalah penguatan dari pengelolaan lingkungan hidup, penguatan dari mitigasi, lalu juga pengelolaan perubahan iklim dan juga bencana, lalu juga terkait dengan konservasi lingkungan laut. Ini juga nantinya bisa dibahas dalam debat cawapres pada malam hari nanti. Selain itu juga terkait dengan hak masyarakat, ini bukanlah hal yang sulit bagi Mahfud MD, apalagi ia juga pernah berada di lingkungan Menko Polhukam, yang mana terkait dengan akses kesetaraan sumber daya alam untuk ke masyarakat agar bisa setara, kemudian juga terkait dengan legalisasi hak tanah dan lain sebagainya. Dan terkait dengan isu yang kontroversi seperti isu wadas, ini juga pihaknya atau Mahfud MD mempersilahkan apabila dibahas dan ditanyakan dari panelis, karena menurutnya ini tidak ada pelanggaran HAM sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Komnas HAM. Kemudian juga terkait dengan isu-isu lainnya, Mahfud MD siap untuk debat cawapres pada malam hari nanti. Tentunya kita akan saksikan bersama bagaimana jawaban-jawaban dari Mahfud MD terkait dengan isu lingkungan yang akan ditayangkan pada debat cawapres pada malam hari nanti. Demikian, Eva, kembali ke Anda di studio. Baik. Terima kasih Devi Syafira, sebelumnya juga ada Arbida Donusmito dan juga Rona Marina. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jadi ketiga cawapres sudah siap ya nanti untuk mengikuti debat kedua cawapres pada malam hari nanti. Kita akan move on, sudah tidak bahas food estate, sudah tidak bahas konflik agraria, tapi kita akan bahas ada yang lain ya. Sesaat lagi dan juga isu lainnya. Tetaplah bersama kami. Indonesia kan terus maju, Jokowi Golkar bahu-membahu. Ikut Pak Jokowi panutanku, rakyatnya akan selalu bersatu. Terima kasih Bapak Jokowi atas semua yang engkau beri. Golkar setia menemani, bersama kita membangun negeri. Debat Capres-Cawapres diyakini mampu menjadi pembuka cakrawala calon pemilih untuk menentukan masa depan bangsa. Sebagai TV penyelenggara debat Cawapres ronde kedua, kami dengan bangga menyajikan warna yang berbeda, mempersembahkan pemahaman-pemahaman baru dan ulasan yang tajam khas Metro TV. Mantapkan pilihan dan jadilah bagian dari demokrasi negeri. Kami siap mengawal kembali pesta demokrasi negeri. Metro TV, The Election Channel. Editorial Media Indonesia, Senin hingga Sabtu, live jam 7 pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline kali ini, edisi spesial debat Pilpres 2024. Masih bersama saya dan Eva Wondo. Kita akan lanjut lagi, kita mau bahas soal energi. Tapi di dalam energi itu pasti banyak sekali ya bahasannya ya Bu Leli ya. Nah Bu Leli, pada saat kita bertanya kepada anak muda itu kalau ngomongin energi itu sukanya bahas apa? Energi terbarukan, subsidi BBM, atau bagian mana yang lebih dipilih sama anak-anak muda? Ya. Pertama, kalau kita lihat dari teori peran terutama ya, setiap pergantian kepemimpinan itu ada 3 hal yang harus dikejar. Yang pertama hope atau harapan, kemudian change, perubahan, dan yang terakhir itu unity atau kesatuan. Nah, 3-tiganya itu dalam semua program harus ada. Jadi jika yang dibicarakan hari ini tadi sudah ya, pembangunan berkelanjutan, desa, sebenarnya semuanya saling bertaut sih kalau saya lihat ya. Apalagi energi juga pada sumber daya alam, itu terkait juga. Semuanya dikejar karena anak muda itu kan pengennya terutama mereka pencari kerja. Nah, pencari kerja itu terbesar adalah mereka-mereka yang sekarang ini maniaknya kan ingin digeser nih dari PNS kepada mereka yang bisa menciptakan lapangan kerja atau bergabung dengan atau startup dan bergabung dengan perusahaan-perusahaan besar. Maka yang kita harus bicarakan nanti bukan kita ya, tapi timnya ini, karena kebetulan paslonnya ini hari ini adalah bakal calon wakil presiden. Mereka adalah penopang dari bakal calon
Presiden. Tentu kebijakannya ditopang oleh mereka bertiga ini. Nah, tentang apakah itu bagian energi yang bisa menyiapkan lapangan kerja terkait dengan sumber daya alam yang banyak, energi yang terbarukan itu misalnya karena kita udah mau habis nih sumber daya alam di bidang energinya, di bidang bahan bakarnya, mereka bisa bekerja di bagian-bagian tertentu. Saya kira semuanya akan terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh anak muda. Baik, itu anak kita muda pokoknya. Itu yang diinginkan oleh anak-anak muda ya. Tetapi kita bahas dulu strateginya, karena yang penting adalah strategi dari masing-masing paslon ya, Prof. Laili. Soal isu subsidi energi ya, subsidi BBM tadi saya paparkan, ini bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat, bisa membahayakan APBN karena data Kemenq subsidi energi 2023 adalah 164,3 triliun rupiah atau 5,26% dari APBN. Kita tanyakan paslon 1 apa strateginya? Kalau kita bicara tentang energi, sebenarnya kita bicara tentang 3 sektor utama ya. Pertama itu adalah sektor transportasi, kedua sektor industri, ketiga sektor perumahan. Nah, ini adalah bagian dari konsumsi energi. Di sisi lain ada satu sistem yang disebut sebagai produksi energi, ya kan? Bauran energi kita itu ya boleh dibilang EBT atau energi baru dan terbarukan relatif naik sedikit, tapi targetnya kan 2025 itu mencapai sekitar 25%. Sekarang kita menuju ke sana. Nah, dalam rangka menuju transisi energi ini kita melihat beberapa kontradiksi yang cukup merugikan masyarakat dan juga pemerintah. Salah satunya itu adalah subsidi mobil listrik. Ya, subsidi mobil listrik diberikan ke mobil pribadi, di mana nilai jual dari mobil ini yang diimpor dari luar itu ditalangin oleh pemerintah sehingga masyarakat diberi insentif untuk membeli. Tapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, khususnya di daerah urban, karena masalah urban itu tidak hanya masalah kemacetan, tetapi juga kurangnya transportasi publik yang memadai. Jadi di dalam visi misi Paslon Amin, salah satu upaya untuk menuju transisi energi adalah mengkonversi transportasi publik ke mobil listrik, tapi kemudian mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi. Baik. Sehingga kemudian penggunaan energi itu jadi lebih efisien. Di sisi lain, kita akan mendorong produksi EBT, energi baru yang terbarukan, di mana ada beberapa jenis energi yang menjadi andalan yang akan kita prioritaskan, misalnya geothermal, lalu kemudian surya, dan kemudian hydropower. Nah, itu adalah yang disampaikan oleh Paslon 01 gagasannya, berarti ya Mas, isinya begitu. Saya mau ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, dari apa yang disampaikan oleh Mas Zulfikar, apakah itu make sense untuk diimplementasikan atau menurut Anda pengamatan sejauh ini bagaimana? Ada 2 hal yang menurut saya menjadi catatan ya. Yang pertama tentu kita lihat dari kacamata anak muda ini terutama. Ya, kacamata anak muda ini pemahaman terhadap energinya itu bagaimana ya. Kalau tadi umpamanya fokus ke transportasi publik tentu bagus, tetapi apakah anak muda mau beralih ke transportasi publik? Faktanya di Jakarta berkurang misalnya, kota-kota besar kita berkurang. Ini ada PR berikutnya sebenarnya di luar itu ya. Kalau kita bicara anak muda kan pragmatis, kalau ada mobil atau motor dia pasti akan menggunakan, mau mobilnya listrik atau fosil dia biasanya pilih, nggak jadi masalah misalnya. Jadi ini ada PR berikutnya. Kedua, ini isu yang menarik sebenarnya yang baru-baru muncul, yaitu rencana pembangunan PLTN nuklir ya, sebagai bagian dari energi. Nah, ini tentu kita berharap apakah Paslon 1, 2, 3 punya strategi khusus atau tidak ya, karena ini terkait nanti dengan apa, pasti sumber daya alam lingkungan pasti isunya akan bertentangan, nih kontradiksi sekali, kemudian pasti akan muncul konflik agraria ya, karena ini terkait dengan bagaimana dengan masyarakat adat dan sebagainya, dan yang ketiga adalah kepastian mau milih itu atau tidak gitu, karena ini bagian dari pemilihan energi, transisi energi yang dilakukan. Baik, gitu. Soal transisi energi ya, soal EBT tadi juga sempat disinggung oleh Mas Zulfikar. Kita tanyakan ke Mas Billy soal EBT ini, kan realisasi EBT pada 2025 seharusnya 23% ya, tapi saat ini masih 12,8%. Strategi konkretnya akan bagaimana? Salah satu hold up-nya adalah revisi, undang-undang RUU daripada EBT yang masih terkendala. Jadi menjadi prioritas pertama ketika Prabowo Gibran terpilih adalah melakukan akselerasi dari pelaksanaan penyelesaian undang-undang tersebut. Nah, tetapi yang perlu kita catat adalah bahwa EBT ini hanyalah satu form dari berbagai bentuk energi yang lain yang kita sebut dalam strategi ketahanan energi diversifikasi. Banyak sekali sumber-sumber energi Indonesia yang tidak tereksplorasi dan tereksploitasi dengan baik. Contoh,
perlu kita catat bahwa geothermal atau sumber panas bumi adalah energi yang cadangannya paling banyak dan paling besar ada di Indonesia, dan ini belum maksimal. Bagaimana rancangan undang-undang baru terbarukan tadi akan memberikan insentifikasi kepada investor untuk masuk mengembangkan sumber energi seperti demikian. Yang kedua, kata kuncinya jangan bosan-bosan dengar ya, hilirisasi yang akan terus dilanjutkan dari Pak Jokowi sampai ke Prabowo dan Gibran. Maksudnya hilirisasi seperti apa sih dalam sektor energi? Contoh clear, saya baru mendampingin presiden, kan saya pernah menjadi staf khusus ya. Jadi saya mendampingin presiden turun ke salah satu provinsi di Indonesia Timur, di Papua. Presiden melakukan peresmian produksi gas terbesar di Indonesia, ya, dan gas tersebut langsung diarahkan kepada groundbreaking pembangunan pabrik pupuk tepat di sebelahnya. Dan sebagian besar dari produksi gas tersebut akan dipakai untuk pangsa pasar nasional yang disebut dengan domestic market obligation atau kewajiban pasar domestik, di mana suplai gas tersebut akan menerangi Indonesia Timur. Ini contoh konkret yang akan menimbulkan ketahanan energi dan mengurangi secara step by step subsidi energi karena kita harus mengimpor BBM tadi. Jadi gagasan yang disampaikan Mas Billy adalah soal diversifikasi energi. Menurut Mas Hotasi yang dari tadi sudah melirik-lirik, apakah Anda setuju atau ada catatan yang harus dievaluasi? Koreksi ya, kalau gas itu bukan EBT kan ya. Tapi tidak industrialisasi supaya harga. Saya nggak bilang ini, saya bukan delegasi. Gas saya nggak bilang gas bagian dari EBT. Harus Mas Billy sebentar. Mas Billy sebentar. Bukan EBT. Jadi itu dua topik yang berbeda. Mas Billy sebentar. Saya mau tanya ke Mas Hotasi. Saya mau tanya ke Mas Hotasi. Jadi nanti saya seolah-olah nggak paham energi. Menurut Mas Hotasi, apakah ada yang perlu dievaluasi dari hal itu? Transportasi massal dengan basis EBT itu harus dipercepat dan diutamakan. Listrik, ya, LRT itu harus, dan itu harus dikerjakan dengan komprehensif dan bersama-sama. Begini, saya pribadi ya punya pengalaman di infrastruktur. Investor itu banyak pertanyaan mengenai investasi ini. Soal apa? Kepastian hukum, kepastian dalam proses. Berubah-berubah yang ada, dan di antara kementerian tidak ada koordinasi untuk investasi ini. Karena kan kita bisa tidak harapkan LRT ini dibangun oleh pemerintah saja. Swasta banyak yang punya appetite. Nah, itu akan mengurangi emisi, akan mengurangi subsidi transportasi massal. Nah, yang kedua, untuk EBT ya, bicara EBT ya. Geothermal. Geothermal ini udah puluhan tahun. Kita tahu Indonesia kaya akan geothermal. Kenapa yang terrealisasi rendah? Ya, memang biaya eksplorasi mahal. Tapi juga kembali ini masalah hukum. Saya nggak sebut proyeknya ya. Ada proyek geothermal yang bertahun-tahun kena masalah hukum, ketidakpastian bagi investor. Geothermal. Terus Indonesia sebenarnya untuk solar dan angin kurang baik karena kita tropis. Angin kurang. Angin itu harusnya di subtropis. Matahari pun capacity factor-nya rendah untuk PLTS. Indonesia punya potensi besar selain geothermal adalah apa? Laut. Karena negara yang paling banyak punya selat. Jadi kita akan ikut, dan ini ya dalam program Ganjar Mahfud ada 8. Nomor 1 investasi manusia, yang kedua riset inovasi. Riset inovasi kita ingin ikut bersama dalam proses teknologi baru ini. Oke, soal inovasi tadi ya, tetapi saya menarik juga soal hilirisasi. Kita bahas soal hilirisasi ya, Mas Nirwono. Ada noda hitam di hilirisasi, salah satunya adalah kecelakaan smelter ya, yang beberapa kali terjadi berulang. Nah, apakah ini akan menghambat kemudian hilirisasi dengan adanya kecelakaan-kecelakaan seperti Betul. Jadi ini menjadi pembelajaran terutama ya, terutama bagaimana hilirisasi tadi juga harus dilakukan secara hati-hati. Evaluasi jelas perlu menurut saya dilakukan, tapi dalam konteks lebih luas tentunya pengembangan energi terbarukan sudah tidak bisa ditolak ya. Jadi fokusnya ke arah sana. Nah, industri hilirisasi salah satu pendukung utamanya adalah pengembangan produk-produk di dalam negeri ya. Nah, oleh karena itu yang menjadi catatan kami adalah bagaimana program hilirisasi tadi itu dapat dikembangkan lebih bertanggung jawab ya. Ini penting karena apapun barangnya ya pada akhirnya kan tanggung jawab itu ada di pemerintah ya. Yang ngawasin pemerintah, yang akan menjamin juga pemerintah. Di sini kita berharap teman-teman dari Paslon 1, 2, 3 menunjukkan komitmen itu ke depannya seperti apa. Harapan dari Mas Nirwono adalah 1, 2, 3 menunjukkan komitmen ke depannya untuk hilirisasi seperti apa. Kalau pasangan Amin, stance-nya bagaimana? Oke, cuma sedikit koreksi tadi ke Pak Yoga ya, bahwa
ada tren menaik di kalangan anak muda untuk menggunakan transportasi publik, Pak. Dan itu itu faktanya di Jakarta gitu. Nah, kembali ke hilirisasi. Sebenarnya hilirisasi kan bukan isu transisi energi, ini isu industrialisasi ya kan. Tetapi kalau kita lihat memang hilirisasi ini, tujuannya oke lah, meningkatkan nilai tambah. Tetapi kemudian tata kelolanya itu benar-benar berantakan. Karena kemudian kalau kita lihat, ya nilai tambah yang diserap sebenarnya itu tidak masuk ke perusahaan-perusahaan lokal, tetapi perusahaan-perusahaan yang datang ke sini membawa smelter yang meledak di mana-mana, ya kan, lalu kemudian nilai tambahnya dibawa ke mereka gitu. Ya mungkin ada nilai pajak, tapi sebenarnya kan mereka menikmati tax holiday, jadi basically nilai tambah yang kita terima itu tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, hilirisasi itu menghasilkan dampak lingkungan yang sangat besar. Limbah dari hilirisasi itu dibuang ke laut begitu saja gitu. Sampai sekarang tidak ada penanganan yang serius mengenai ini gitu. Jadi hilirisasi ini perlu dirombak, perlu ditata ulang gitu, agar supaya manfaatnya itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan transisi energi, kalau kita lihat yang namanya EBT, energi baru dan terbarukan, itu lebih besar komponen sosialnya daripada komponen teknologinya. Salah satu misalnya geotermal. Salah satu kendala kenapa geotermal sulit untuk diimplementasikan itu karena terjadinya konflik sosial di tempat-tempat di mana geotermal dieksplorasi, dan di situ dibutuhkan leadership yang peduli terhadap kepentingan sosial. Oke, ini isu yang berbeda. Kita bahas hilirisasi dulu ya. Hilirisasi. Kita bahas soal hilirisasi. Tadi ada kritik juga dari paslon 1 soal tata kelola hilirisasi yang berantakan. Nah, bagaimana nih menjawabnya Mas Billy? Karena hilirisasi, fokusnya soal hilirisasi padahal di hulunya masih ada masalah. Nah, mungkin harus diklarifikasi dulu oleh 01 kalau sebut hilirisasi merusak lingkungan, di mana, berapa banyak, siapa yang membuang ke laut, berapa banyak yang dibuang ke laut. Jangan memberikan pesan-pesan yang menyesatkan masyarakat, akhirnya mereka anxious gitu. Jadi harus clear ya. Nah, terus yang kedua disampaikan hilirisasi nggak ada hubungannya dengan sektor energi. Tadi saya sampaikan contoh hilirisasi itu adalah spesifik energi gas, bukan EBT, gas. Gas yang tadi saya sampaikan itu untuk memproduksi listrik yang akan menggenerasi listrik untuk Indonesia Timur. Itu real di sebuah proyek sebesar $4,5 juta. Di proyek tersebut juga ada aspek sosial yang terjalin ya. Ada 13.000 tenaga kerja yang bekerja di proyek tersebut, di mana 70%-nya adalah masyarakat lokal Indonesia, dan bukan hanya Indonesia, mereka berasal dari 62 kampung suku-suku asli Papua di sekitar wilayah proyek tersebut. Silakan dicek. Itu contoh hilirisasi memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi yang luar biasa bergulir. Apalagi nanti kalau sebagian untuk pupuk-pupuknya dipakai untuk mensuplai petani. Ya, itu yang disebut hilirisasi. Ada aspek ekonomi, ada aspek sosial. Jadi walaupun energi, tapi dia memberikan dampak berganda ke semua aspek, termasuk di dalamnya penyediaan listrik. Kami mengakui bahwa harus ada perbaikan-perbaikan tentunya, makanya narasi bukan perubahan, narasi kami Prabowo Gibran adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Karena perbaikan adalah punya 03. Penyempurnaan, bukan penyempurnaan ya. Oke. Silakan. Mas Sotasi silakan. Oke. Silakan Mas Sotasi. Apa yang sekarang terjadi itu hilirisasi di kita di nikel itu baru tahap yang sangat awal, namanya smelterisasi. Kalau kita buat rendang, maaf ya, ini baru nyuci dagingnya nih, belum naruh bumbunya belum. Betul. Yang tidak ada di kita adalah pohon industri. Ini dari nikel sampai baterai, itu jalurnya panjang, mencapai katoda panjang. Kita tuh tidak membagi segmen-segmen dan mengatakan, oke, ini diproteksi ya, tapi 2 tahun. Habis itu tahap berikut. Yang terjadi sekarang, investasi yang masuk di hilirisasi, katakan nikel, rame-rame bangun smelter semua. Apa tujuannya? Nah, saya tanya sekarang, siapakah negara yang punya deposit nikel terbesar dunia? Siapa yang mau jawab? Cina. Indonesia. Cina. Oke. China tahan. Dia tahan dan dia ingin sebanyak mungkin, sepercepat mungkin di proses pertama. Sehingga sekarang challenge-nya bagi kita, oke, ini smelter nih jangan terlalu banyak. Cepat ke hilirnya. Sekarang cepat. Setelah ini, setelah nickel matte atau setelah ferronikel itu apa? Baru kita kelihatan. Dan harus ada industrinya. Oke, itu di Morowali. Nanti sampai di Batang membuat baterainya itu kan masih panjang. Itu harus ada jelas plan-nya. Ya, kita hargai ya bahwa inisiatif yang ada
yang pemerintah sekarang dan kita dukung kan, bagian daripada itu bagus sekali. Ganjar akan membuat lebih baik lagi rencananya dan perbaikannya. Pak Valen, saya ada tambah dikit nih. Oke, singkat Tadi kan saja ya. katanya berdasarkan data itu ada peningkatan keinginan anak muda untuk beralih ke transportasi publik. Tapi ingat, negara kita ini yang kota besar itu hanya berapa? Di desa-desa, transportasi publik itu tidak terlalu diinginkan. Mereka beralih ke motor. Mungkin nanti tim debat juga perlu mempertimbangkan apa sih solusinya bagi pemilih muda yang 50% lebih, 56% itu. Karena mereka tidak terlalu kecuali di perkotaan pada transportasi publik. Baik, masih ada beberapa isu lagi yang menarik dinantikan oleh publik. Salah satunya adalah impor pangan plus ternyata juga perubahan iklim ya. Membuat anak muda tertarik. Kita akan Apalagi bahas anak-anak di Jakarta ya Eva ya. Tapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami. Sebetulnya masih banyak isu yang menarik untuk dibahas, impor pangan, kemudian juga perubahan iklim. Tetapi karena durasi terbatas, kita langsung saja ke closing statement ya. Oke, saya mau dari nomor 3 dulu kalau begitu. Oke. Silakan Mas Otasi. Kami percaya ketiga paslon punya niat baik, punya rencana yang baik. Tetapi siapa pelaksananya? Dalam lomba motor GP, kita nggak bahas Honda, Yamaha, Suzuki. Yang kita bahas siapa Marquez, siapa Valentino Rossi, siapa Quartararo. Dan siapa pemenangnya nanti gitu ya? Ya, Oke. komplit. Oke. Ganjar menguasai pengalaman di pembangunan ekonomi, Mahfud adalah hukum. Yang dibutuhkan kita ke depan ini kepastian hukum bagi usaha dan bagi masyarakat bawah perlindungan hukum. Baik, paslon 2, silakan. Narasi energi, lingkungan, dan keberlanjutan adalah narasi anak muda. Dan Gibran adalah yang paling muda dari seluruh capres-cawapres. Jadi dia akan sangat menguasai isu ini dan dia akan mengarahkan Indonesia kepada visi misi keberlanjutan dan penyempurnaan. Melakukan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan menyempurnakannya menjadi lebih baik untuk Indonesia maju. Baik. Terakhir, paslon 1, silakan. Transisi energi, pangan, lingkungan, kemudian konflik agraria dan sebagainya, semua adalah isu-isu yang terkait. Dan untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan sebuah leadership yang memiliki kompetensi untuk memahami segala masalah dan kemudian memiliki empati untuk memihak kepada mereka yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dan pasangan Anies Muhaimin adalah pasangan yang tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah ini. Mas Nirwono, catatan apa yang paling penting diperhatikan untuk nanti malam? Ya, dari semua ini sebenarnya isunya cuma satu, yaitu perubahan iklim. Ya, perubahan iklim sangat terkait dengan mau energi, mau pangan, ya, sampai sumber daya lingkungan. Jadi kita berharap justru bagaimana paslon 1, 2, 3 punya strategi khusus terhadap antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Itu kuncinya. Baik. Terakhir, Prof. Lely, bagaimana pengaruh debat keempat, debat kedua, debat terakhir bagi cawapres untuk menentukan, untuk pemilih nanti menentukan pilihannya karena swing voters semakin berkurang nih? Ya. Pertama harus kita lihat ketiga-tiganya adalah bakal calon wakil presiden. Jadi nggak peduli tua atau muda. Jadi standar yang kita berikan kepada mereka sama karena kekuasaan yang akan dikejar adalah sama. Menurut saya hanya 4 saja strategi yang pernah dipopulerkan oleh Dan Hoyer ya kalau nggak salah. Itu yang pertama adalah pengetahuan situasional. Jadi tentang tema debat itu sendiri, situasi apa yang sebenarnya sudah mereka kuasai yang untuk diperbincangkan nanti malam. Yang kedua penentuan tujuan. Tujuan dari debat itu tentu memantik suara calon pemilih, gitu ya. Yang ketiga kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi ini penting untuk menjadi tahu bahwa sebenarnya komunikasi politik itu bukan penyampaian pesan, tapi pertukaran pesan politik. Dan yang terakhir manajemen kecemasan. Pasti empat-empatnya cemas nih, menang nggak, bisa nggak, berhasilnya siapa sih yang menang debat ini? Jadi nanti kita akan lihat siapa yang berhasil, siapa yang unggul. Nanti saya dan Eva juga menilai, Bapak Ibu yang ada di sini menilai, pemirsa di rumah akan menilai. Terima kasih Mas Fikar, Mas Wahyu, Mas Otasi, Ibu Lely, dan Mas Nirwono. Terima kasih sudah hadir bersama kami siang sampai sore hari ini. Iya, standing posisinya juga sudah jelas ya. Perubahan, keberlanjutan, perbaikan. Silahkan bagi Anda, pemirsa yang menentukan pilihan ya 14 Februari 2024. Tetapi jangan lupa nanti saksikan live event debat Cawapres 2024 hanya di Metro TV ya. Karena Metro TV sebagai salah satu penyelenggara debat pada hari ini. Dan nanti ada di berbagai platform ya Eva. Nanti ada di televisi dan juga ada di channel YouTube Metro TV. Itu juga bisa diakses dengan berbagai ulasan lain. Tapi kita harus menyudahi perjumpaan kita sore hari ini. Dan akhir kata, saya Valencia Melvinci. Saya Eva Wondo atas nama rekan-rekan yang bertugas.
Express pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.